dalam keadaan sehat walafiat. Serta salawat dan salam tak lupa kita sajikan ke baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat Ketua Koordinator Program Studi PGSD Bapak Ronald Fransaiku SPD MPD. Yang kami hormati Ketua Pembina Hima PGSD Bapak Mahlianur Rahmat SPD MPD. Yang saya hormati Ketua DPN FKIP ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Ketua BEM FKIP atau yang mewakili. Yang saya hormati seluruh Ketua Ormawa selingkungan FKIP Universitas Samudra serta teman-teman himpunan yang saya banggakan. Di sini saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada teman-teman Ormawa serta para tamu undangan sekalian yang telah menyempatkan kehadirannya di tengah-tengah bulan suci Ramadan dalam keadaan berpuasa, dan terkhusus teman-teman yang memberikan saya kepercayaan guna memegang sebuah amanah dari teman-teman untuk memimpin himpunan mahasiswa PGSD dalam satu periode ke depan. Melalui sambutan ini, saya mengajak teman-teman untuk bersama-sama membangun masa depan Hima PGSD tanpa melupakan kewajiban kita dalam bidang akademik agar terjalin sinkronisasi antara pendidikan akademik dan pendidikan organisasi. Keduanya sangat berkaitan untuk kita, baik dalam ilmu edukatif dan pemahaman soft skill kita sendiri. Untuk itu, marilah kita bersama-sama membangun keduanya dalam suatu wadah penalaran keilmuan ini, yaitu Hima PGSD, dengan satu tekad dan tujuan untuk kita masing-masing membangun pengembangan jati diri kita dalam organisasi dan pengembangan akademik. Sebagai informasi, ini merupakan kegiatan pertama kami di pengurusan yang baru. Dengan diadakannya kegiatan upgrade educator ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kepengurusan Hima PGSD serta memperjelas ranah tugas dari masing-masing setiap divisi, agar kedepannya setiap divisi bisa membuat satu program kerja yang tidak bertumpang tindih pada divisi lainnya. Bukan besar atau kecilnya kegiatan yang akan dilaksanakan, akan tetapi dampak kedepannya dari kegiatan atau program kerja yang divisi lakukan yang akan dilaksanakan. Sebelumnya, saya sebagai Ketua Hima PGSD yang terpilih mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah terlibat. Ini bukanlah suatu kebanggaan bagi pribadi, namun ini adalah sebuah tanggung jawab yang teman-teman amanahkan kepada saya, sehingga saya meminta kepada teman-teman apabila terbentur dalam suatu kekeliruan, tolong ingatkan saya untuk kembali ke tujuan kita bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya seorang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ketua Hima atas kata sambutannya. Selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Mahlianur Rahman SPD MPD selaku Pembina Hima PGSD Universitas Samudra, sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bang, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan dan semangat untuk hadir dalam kegiatan ini. Kemudian mari sama-sama kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita selalu diteguhkan hati bersama para sahabat beliau, ajaran-ajaran beliau. Yang saya hormati Ketua Himpunan
terpilih ya, dan sudah dilantik kemarin siang ya, yang saya hormati pimpinan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas, tingkat program studi. Terima kasih banyak sudah hadir dalam kegiatan ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman panitia, teman-teman kepengurusan yang sudah menyelenggarakan. Saya yakin ini adalah itikat baik untuk kita melakukan sesuatu hal, tentunya dalam bentuk program-program kerja, dan insya Allah nanti kita akan menghasilkan program-program kerja yang sangat relevan ya, yang kita lakukan pada hari ini dan ke depannya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan teman-teman semua. Yang pertama, kita perlu penguatan kolaborasi. Ini sangat penting. Kalau kita melihat sebelum-sebelumnya, ini yang bergerak hanya 1-2 orang. Dan ke depan, saya juga berharap kepada seluruh pengurus ini yang di depan jangan hanya ketua. Kalau hanya ketua yang di depan, artinya ya ketua aja kepengurusan ini. Tetapi semua kita terlibat sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Kalau misalnya kita di bidang keagamaan, ya kita harus berperan di bidang keagamaan. Jangan ketua himpunan yang juga turun di bagian bidang keagamaan. Kita banyak di sini potensi-potensi yang bisa kita laksanakan. Saya sering mengingatkan musyawarah kita. Mana ini? Saya udah 3 tahun membina, belum berhasil untuk mengaktifkan musyawarah kita. Nah, saya berharap sekali ini musyawarah kita bisa diaktifkan kembali, minimal azan. Kalau belum kita bisa memakmurkan musyawarah kita dengan aktivitas positif, ya setidaknya azan setiap saat, jadwal wajib sholat ya. Itu. Kemudian yang berkaitan dengan pengabdian misal. Nah ini juga harus punya tanggung jawab. Apa yang sudah disusun, program itu tidak terlalu banyak teman-teman, apalagi kita kan hanya 1 tahun periode kita. Jadi maksimalkan hanya beberapa kegiatan, tetapi berdampak besar, diingat oleh kepengurusan kedepannya, diingat oleh masyarakat semua. Nah, kalau hanya menyusun program tanding, program sebanyak-banyaknya, ya internet itu lebih banyak program daripada kita. Tapi aktualisasi, nah seperti tema kita, ini harus betul-betul dilakukan. Nah caranya juga harus kolaborasi tadi. Nah jangan pengabdian juga yang menggerakkan ini ketua himpunan. Nah, jadi ketua bidang, ketua departemennya, ketua divisinya itu harus bergerak untuk melaksanakan program-program yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat. Begitu juga dengan bidang-bidang yang lain. Dan kolaborasi itu sangat penting. Tidak mungkin kita ini bukan seperti pemerintahan teman-teman. Kalau pemerintahan, dinas kesehatan kan nggak boleh mengaduk-aduk programnya dinas pendidikan karena memang udah ada tupoksinya. Tapi kalau kita ini kan boleh. Nah, bidang keagamaan membantu nanti bidang pendidikan, bidang pendidikan nanti membantu bidang pengabdian masyarakat dan seterusnya. Bidang prestasi juga itu harus saling membantu, saling mengingatkan. Ini yang perlu dilakukan, karena kalau tanpa kolaborasi saya kira tidak akan berjalan dengan baik. Ini yang paling penting saya tekankan kepada teman-teman semua. Kemudian kita dalam menyusun program kerja nanti harapannya juga betul-betul dipertanggungjawabkan. Apapun yang teman-teman lakukan, yang teman-teman susun hari ini betul-betul teraktualisasi, terimplementasi dalam 1 tahun ke depan. Saya sangat senang sekali ketika teman-teman melaksanakan kegiatan ini di bulan puasa. Artinya tanpa ada makan dan minum pun teman-teman tetap berbuat. Saya juga berharap ini terus berlanjut seperti itu. Jangan semua program itu dilaksanakan dengan harus ada uang, harus ada itu. Kalau ingat cerita saya dulu kepada periode-periode sebelumnya, teman-teman komunitas di Jogja itu untuk mencari uang nggak harus dari anggaran kampus, mereka jualan bunga di Tugu Jogja itu, di Jalan Poncuingatan itu ada tugu di sana. Di sana banyak orang lewat, mereka jualan bunga mawar. 1 bunga mawar itu 10.000 banyak yang beli karena banyak pasangan yang lewat. Nah dari hasil itulah mereka bisa mengaktifkan komunitasnya. Kemudian ada juga orang jualan teh, ada sandor itu, Sunday morning ya, jadi ada pasar pagi gitu.
mereka jualan teh dingin. Nah, jadi satu cup itu kan 5.000. Kalau setiap pasar itu kita jualan 10 aja 50.000. Kalau ada 3 kali pasar, nah berarti udah 150.000 kita bisa mendapatkan uang. Jadi itu juga harus kita perkuat, teman-teman. Jangan sampai Pak uangnya nggak ada, gimana kita buat kegiatan? Jangan seperti itu. Tapi harus ada upaya supaya kegiatan itu. Dan kemudian fasilitas kampus itu, PGSD itu betul-betul dimanfaatkan. Nah, kita ada AC, ruangan, aula, semua fasilitas ada. Jangan hanya untuk kuliah saja. Nah, jadi kita banyak di bawah lantai 1 lesehan itu, saya belum pernah melihat teman-teman PGSD itu membuat lingkaran, diskusi, berkegiatan, memikirkan gimana sih perkuliahan, gimana adik-adik angkatan kita. Belum pernah saya lihat. Nah, itu dimanfaatkan. Daripada kita pulang ke rumah, tidur, besok sekolah kuliah lagi, setiap hari kan sayang. Jadi betul-betul dimanfaatkan fasilitas yang ada untuk berkegiatan. Jadi itu, internet kita cepat, sangat cepat di sini. Jadi bisa kita manfaatkan, kita mengunduh video terkait pendidikan, setelah itu kita diskusikan video itu yang perlu kita lakukan. Nah, ini harus ada bidang itu. Kemudian bidang prestasi, nah ini juga penting. Sering saya ingatkan teman-teman, setelah selesai kuliah di PGSD harus punya prestasi semua, jangan 1-2 orang yang berprestasi. Nah, jadi harus betul-betul dibina teman-teman yang bagian bisa ada bidang keprestasian atau yang berkaitan lah. Itu harus semua kita dapat penghargaan lah bahwa kita itu berprestasi. Keahlian kita itu juga perlu kita tingkatkan. Cara kita, kalau kita kan dulu SD harus bisa menari, harus bisa menyanyi, harus bisa seni rupa, itu juga harus dipelajari. Nah, ini ya teman-teman. Jadi semua setiap hari itu harus ada yang update bagian prestasi. Sampaikan ke adik-adik kita, ke seluruh mahasiswa ada lomba ini. Dan kemudian kalau ada perlombaan, ada kegiatan yang memperkuat prestasi kita, jangan hanya hanya sebatas dikirimkan lewat grup gitu, tapi betul-betul dipanggil, betul-betul dibina. Misalnya lomba pengembangan media pembelajaran, jangan hanya share informasi aja, tapi dipanggil, dibina, dilatih, siap tampil, siap diperlombakan. Ini harus dilakukan. Selama ini kan enggak, cuma di-share aja udah selesai gitu, tapi tidak ada pembinaan. Inilah peran himpunan. Kemudian jangan terlalu banyak ya, kedua terakhir, untuk menyusun program kerja ini harus berpotensi, harus berangkat dari potensi dan permasalahan. Yang potensi ini kira-kira apa yang harus kita lakukan melalui program ini sehingga membuat seluruh mahasiswa PGSD itu mendapatkan manfaat. Nah, ini harus digali, kira-kira potensi ini apa? Jadi yang bisa dimanfaatkan untuk kedepannya. Nah, misalnya mereka menjadi guru, ternyata butuh jadi guru itu harus bisa menari Rapai Geleng misal, kalau di Aceh. Ya kita harus ada itu kegiatan yang memang melatih semua teman-teman adik-adik angkatan itu untuk bisa menari Rapai Geleng sesuai dengan kearifan lokal kita. Nah, ini yang harus diperkuat. Kemudian berbasis masalah apalagi. Nah, misal ada adik-adik angkatan kita, dia tidak bisa menulis makalah, membuat artikel, itu kita kumpulin, kita duduk, kita bina. Oh, ini loh cara membuat artikel. Kakak-kakak angkatan kan udah profesional untuk penulisan artikel. Jadi semua permasalahan mahasiswa itu dicatat, diwawancara. Teman-teman adik-adik, saya sekarang di himpunan, kira-kira apa yang teman-teman butuhkan biar saya perjuangkan melalui himpunan ini. Nah, teman-teman kan bisa dekat melalui himpunan, bisa dekat dengan dosen, bisa beraktivitas dengan dosen, bisa komunikasi. Itu kan lebih mudah disampaikan. Pak, Ibu, adik-adik mahasiswa membutuhkan ini melalui Bapak. Jadi begitu. Jangan didiamkan adik-adik angkatan kita, mahasiswa-mahasiswa yang lain ketika ada persoalan. Nah, ini menjadi tempat mereka mengadu. Apapun permasalahan ini harus diselesaikan oleh himpunan, diskusikan. Nah, jangan hanya jalan di himpunan lain, mahasiswa lain. Nah, ini kan tidak relevan. Jadi pentingnya himpunan supaya permasalahan semua yang ada di dalam aktivitas perkuliahan mahasiswa itu bisa terselesaikan. Ini yang saya harapkan. Jadi betul-betul harus berpotensi, kemudian harus berbasis masalah. Begitu ya teman-teman, harapannya bukan hanya sebatas untuk tanding-tanding
program kerja, tapi betul-betul dipertanggungjawabkan program kerjanya itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upgrading dan rapat kerja himpunan mahasiswa PGSD periode 2024 dengan tema aktualisasi rencana kerja untuk mengoptimalkan produktivitas, solidaritas dan loyalitas dalam kepengurusan himpunan mahasiswa PGSD 2024. Saya buka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas kata sambutannya dan telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Wawan Syahputra. Kepada saudara, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجداتنا ولمشايخنا ولمن هدانا ولمن غاب عنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم نعما وصحة وسلامة بداية لنا على الجماع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة يا الله، سلامة يا رحمن، سلامة يا رحيم، سلامة يا مجيب السائلين، سلامة يا الله في الدنيا والآخرة، سلامة يا الله أمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، والعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اهون علينا في سكرات الموت والنجاة من الرفع عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولك الجنة العزيز يا عزيز يا رحمن يا رب العالمين. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa, semoga acara kita pada hari ini diberi kelancaran dan keridhaan dari Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan
Dan acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama sekaligus penutup acara open ceremony kita pada hari ini. Saya Tania Nurmaulida selaku MC mohon pamit undur diri dan maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, foto bersama. Kalau foto harus semangat. Ya, foto kan? Ya. Ayo semua. Sama basket. Ya. Ini saya ikut. Kami nanti Oh, oke. akhir-akhir. Senyum kok. Senyumnya baik. Udah. Oke, 1, 2, 3. Masya Allah. Lagi. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Ayo semuanya, kenang-kenangan. Enggak sampai sekarang. Gak nampak kayaknya. Gak nampak kayaknya. Nampak gak sih? Isinya gimana? Kita tepuk tangan untuk kita semua pada hari ini. Tidak perlu berlama-lama lagi, bersama saya Rizky Rizwan sebagai moderator pada pertemuan kali ini. Dikarenakan juga kedua narasumber yang sangat hebat dan luar biasa telah hadir pada ruangan kita ini, mari kita sambut Bapak Mahlianur Rahman SPDI, MPDI dan Abangga Irfan SPDI. Waktu dan tempat dipersilakan. Mohon maaf, Abangga Irfan SPD dipersilakan. Udah ya? Kembali juga saya mau maju-maju sangat luar biasa yang dapat berhadir dan bersamai acara kita ini. Mohon untuk ketertibannya selama pada sesi sharing terapi ini supaya bisa menjadi motivasi dan apa yang menjadi metode cara kita ke depannya. Oke nih Pak, apa kabar Bapak? Sebelum sampai nih Bapak kepada materi, mungkin kita perlu nih untuk sharingnya apa yang menjadi kesibukan dari Bapak dan Abangga akhir-akhir ini apa ya? Pertama-tama kepada Bapak Pak Rahman dulu, mungkin Bapak selain sebagai dosen nih di Universitas Samudra yang amat sangat kita cintai ini, apa yang menjadi kesibukan Bapak pada akhir-akhir ini Bapak? Kalau boleh tahu ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih. Namanya siapa? Saya Risma. Pak. Rispa. Baik, kalau ditanya kesibukan, ini Masya Allah ya. Yang pasti saya sering menghilang itu karena pendampingan sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah kita, Kementerian Pendidikan, sebagai sekolah yang pertama menerapkan implementasi kurikulum merdeka. Nah, jadi saya mendampingi pertama kali itu teman-teman dari guru-guru, dari
Naga Raya, kepala sekolahnya juga, kemudian ada pengawas. Kemudian di tahun kedua itu ada juga ditambah di Kabupaten Aceh Barat Daya. Jadi 2 kabupaten itu di barat selatan Aceh. Jadi 3 tahun terakhir sampai nanti 2 bulan Juli itu masih pendampingan untuk tahun ketiga selain mengajar. Jadi kita rutin ke sana. Jadi teman-teman kalau saya sering hilang ya ke sana. Dan yang terbaru ini, nah ini aktivitas di komunitas saya sama dengan teman-teman sebenarnya, walaupun umur sudah tua tapi tetap masih berkomunitas. Nah teman-teman juga tahu ya, komunitas kami itu Bintang Sekorong. Insya Allah nanti kita ada 15 kali pertemuan. Ini boleh promo ya? Boleh ya. Bintang Sekorong itu 15 kali pertemuan nanti terkait tradisi lisan. Bagi teman-teman pengurus ini belum ada yang gabung ya, jadi peserta nanti silahkan. Insya Allah nanti kita ada 15 kali pertemuan 2 kelas, jadi ada 90 orang per kelasnya itu 45. Jadi kita 15 kali pertemuan itu akan didampingi oleh beberapa narasumber terkait penguatan tradisi lisan. Dan kemudian nanti kita juga peserta terbaik dari 90 itu kita ajak untuk ke Takengon Aceh Tengah pembuatan video tradisi lisan, penulisan buku tradisi lisan. Jadi itu, insya Allah setelah itu nanti kita ada diskusi juga dari karya kita video, penulisan buku, kita diskusikan nanti 1 kali pertemuan. Dan kemudian terakhir penutup acara puncak daripada komunitas itu pertunjukan tradisi lisan. Bagi teman-teman yang kemarin ada juara puisi, juara apa, nanti boleh kabari ke Julianton ataupun ke Abang kita Irfan untuk menjadi talent ataupun yang mempertunjukkanlah tradisi lisan. Nah, jadi itu boleh nanti kita jadi penampilnya lah di kegiatan puncak itu. Jadi teman-teman itu saya kira apa tadi sifat riswa. Nah, aktivitas ya akhir-akhir ini. Silakan Abang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perlu diperkenalkan diri lagi. Baik, saya Karangga, salah satu alumni mahasiswa PhD Universitas Samudra. Alhamdulillah pada hari ini saya sudah menjadi alumni dan kesibukan saya sementara ini saya menjadi salah satu guru di MIN yang ada di Aceh Tamiang. Kemudian kesibukan lainnya ya mungkin ada terlibat dalam beberapa komunitas, salah satunya yang sudah disampaikan Bapak kita tadi, yaitu saya juga terlibat dalam komunitas Bintang Sekorong, di mana arahnya itu untuk sementara ini lebih ke tradisi lisan. Kalau untuk kegiatan-kegiatan lainnya setelah mengajar mungkin saya terlibat beberapa kegiatan harian lah, seperti saya berniaga berjualan membantu ibu. Yang untuk sementara itu saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Bapak dan Abangda yang selalu bersedia sharing apa yang menjadi kesibukannya Pak ya. Sangat perlu kita apresiasi yang menjadi kesibukan Abangda dan Bapak yang telah berhadir di sini, yang telah menyempatkan waktunya ya di tengah-tengah kesibukan yang sangat amat sibuk dan luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan kepada dua narasumber yang sangat luar biasa ini. Kenapa sesuai dengan rendawan acara, mungkin kita akan langsung ke materi yang mungkin Bapak walarkan duluan. Kepada operator dipersilakan, kepada Bapak dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Saya sebenarnya cemburu sama Irfan. Irfan dipanggil abang, saya dipanggil bapak. Iya, saya dipanggil abang juga ya. Masa duduk di tengah anak muda, orang hebat, saya dituakan di sini. Saya risih juga dipanggil bapak. Nah, ini panggil abangnya, boleh ya? Bang Rahman. Oke, baik kita lanjutkan. Teman-teman terima kasih banyak. Saya kemarin di WA
himpunan, Pak, kita berbagi sedikit terkait kepemimpinan. Nah, yang paling penting kan kepemimpinan itu aktivitas yang untuk menggerakkan sosial. Nah, jadi teman-teman jangan eksklusif, jangan saya sudah menjadi orang komunitas, sudah jadi pengurus, temannya manggil itu udah nggak terdengar lagi. Ini jangan, teman-teman. Jadi selama jadi pemimpin itu seharusnya lebih ramah, lebih peka, lebih suka mendengar. Jadi jangan hanya pengennya didengar, kemudian suka merangkul setiap ada permasalahan itu harus didengar. Permasalahan di sini bukan hanya permasalahan pribadi teman-teman sebagai pengurus, tapi karena konteks kita sebagai himpunan, maka persoalan teman-teman di himpunan di seluruh prodi ini harus dituntaskan. Jadi teman-teman menampung aspirasi, persoalan, potensi yang apa yang dilakukan. Itu yang paling penting kalau kita mau jadi pemimpin kalau konteksnya di himpunan. Sebenarnya himpunan ini sangat peluang besar, sangat si Irfan belum selesai aja udah bekerja. Saya kira itu tidak terlepas juga dari kemampuan dia untuk mengelola himpunan. Jadi bayangkan kalau kita tidak pernah berkegiatan di himpunan, ketika berbicara ke teman orang lain kita tidak berani, apalagi sekarang kan selain kolaborasi tadi kemampuan berkomunikasi itu yang paling penting. Jadi kita belajar ya dari sekarang ketika menjadi himpunan, pengurusan himpunan. Dan kemudian pemimpin itu bukan hanya ketua saja, bukan ketua bidang. Kita sebagai anggota juga harus memimpin bidang kita itu. Kita selama ini misalnya nanti siang mengusulkan program kerja apa, berarti kita harus menuntaskan, harus punya tanggung jawab terkait apa yang sudah kita susun. Nah, itulah yang dikatakan oleh pemimpin, yang dikatakan sebagai pemimpin. Dan kemudian teman-teman jangan juga ketika jadi pemimpin itu tidak ada keterbukaan. Nah, ini juga penting. Semua persoalan itu dikomunikasikan, diceritakan. Jangan ngomongin ketua itu di belakang. Ketua kurang mendengar saya, ketua kurang begini, ketua hanya temannya saja yang diperhatikan, ketua hanya bendaharanya aja yang dipeduli, kami juga. Jangan seperti itu. Jadi semua persoalan itu harus disampaikan, harus undang rapat. Dan kemudian kita harus sering ketemu. Nah, jangan ketemu kepengurusan itu ketika menyusun ataupun melaksanakan program. Kalau ada 3 kali program ya 3 kali bertemu aja, ini tidak efektif juga. Jadi harus sering-sering bertemu di dalam kegiatan, dan bertemu bukan hanya di dunia maya, bukan hanya di WA group, tapi harus ketemu memang secara nyata, secara tatap muka. Ayo dong kita membuat kegiatan ini, ayo kita ada persoalan yang kita tuntaskan. Itu yang paling penting, kolaborasi, kemudian komunikasi. Dan teman-teman sangat bagus, kolaborasi yang dimaksud itu bukan hanya menghadiri ketika pembukaan acara, tapi betul-betul bekerja sama kegiatan. Misalnya tadi ada prodi apa, kita undang mereka itu duduk rapat, apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Selama ini kita kan masih di tahap hadir, tidak hadir aja ya. Yang dimaksud kolaborasi itu ya sama-sama melakukan kegiatan apa, produknya apa, outputnya apa. Itu yang perlu kita lakukan. Saya kira itu hanya pembuka dari saya. Lebih baik tanya jawab ya. Kak Rispa. Nah, jadi kita lebih baik tanya jawab aja, apa yang ditanyakan dipersilakan. Jadi kita dialog interaktif aja, kemudian Irfan juga boleh tanya jawabnya bersama aja ya, gitu. Silakan. Saya kembalikan. Kalau pakai PPT kayak begini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Siang. Gimana puasanya aman? Alhamdulillah. Dan ada yang nyerah dengan buka? Oke, baik. Perkenalkan saya Panangga. Alhamdulillah saya
beberapa hari yang lalu diminta oleh ketua panitia dan ketua himpunan untuk sedikit memberikan ilmu atau sharing session yang dimana yang diminta itu terkait organisasi ataupun organisasi yang ada di himpunan. Nah, mungkin kalau dibilang udah suhu, enggak suhu, dibilang cukup, ya bisa jadi gitu. Jadi sedikit yang ingin saya sampaikan terkait hari ini, yang dimana hari ini kalian akan melaksanakan upgrading dan raker. Mungkin temanya sudah sangat menarik, yang dimana untuk mengoptimalkan untuk mengoptimalkan hasil kinerja himpunan, kemudian solidaritas, kemudian untuk meningkatkan loyalitas juga. Dimana poin-poin tersebut menurut saya memang wajib dimiliki oleh kalian semua jika berada di himpunan. Nah, untuk itu saya sebenarnya sering melakukan sharing sama ketua-ketua himpunan sebelum terekrutnya anggota baru, yang dimana saya selalu bilang bahwasanya kalian selalu buat acara ataupun pentinglah untuk melaksanakan upgrading atau kalau tidak upgrading raker, dimana menurut saya acara ini adalah salah satu bekal untuk kalian, yang mana kalian di himpunan itu adalah sebagai wadah. Nah, wadah itu kalian nanti akan tampung seluruh apresiasi, kalian akan tampung seluruh narasi-narasi dari warga-warga PGSD, yang dimana apabila kalian belum ada bekal, bagaimana kalian akan bekerja. Ibaratnya seperti ini, kalian ingin ke sawah tapi tidak bawa bekal, tidak bawa air, tidak bawa alat, tidak bawa peralatan lain-lainnya. Apa yang akan kalian kerjakan nantinya kalau kalian di sawah? Gitu. Maka bakal ngak-ngok kayak gitu. Padahal niat kita udah bagus di himpunan sebagai wadah ingin menampung semua apresiasi juga nantinya ingin menampung semua wadah-wadah. Kita juga memiliki pengetahuan minimalnya itu sedikit sebelum kita terjun ke lapangan. Nah, kemudian mungkin kalau teman-teman di sini mungkin sudah terdapat ke dalam bidangnya masing-masing begitu. Nah, jadi bekerjalah nantinya sesuai dengan bidang-bidang yang kalian ampuh, jangan nanti mengambil pekerjaan bidang yang lain. Contoh misalnya ada kegiatan hari ini, kegiatan upgrading. Ada beberapa PJ-PJ yang sudah ditetapkan dan sudah ditentukan oleh kepengurusan. Nah, nanti coba bertanggung jawab atas PJ, atas tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kalian. Jangan nanti PJ kesehatan bekerja di PJ yang lain, sedangkan PJ-nya sendiri belum tuntas, belum bagus melaksanakan PJ-nya, bahkan belum dikerjakannya gitu. Tetapi boleh kita bantu PJ-PJ yang lain jika PJ yang kita tanggung jawab itu sudah selesai. Nah, begitu juga nanti di dalam divisi masing-masing juga, divisi humas nanti bekerja sesuai bidang humas, kecuali bidang yang sudah selesai baru bantu bidang yang lain. Begitu, kita boleh membantu orang lain, akan tetapi diri kita sendiri dulu harus siap dengan pekerjaan yang telah diberikan kepada kita. Nah, kemudian saya akan kasih apa aja sih sebenarnya yang harus dimiliki oleh keanggotaan himpunan jika ingin berada di himpunan, atau apa sih tips-tipsnya biar mungkin nantinya gampang untuk menjalani himpunan. Yang dimana nanti kan kita di kampus sudah dari awal memang kita tahu tujuan kita untuk kuliah. Pendidikan jangan gara-gara himpunan kuliah terhambat, jangan gara-gara kuliah himpunan juga terhambat. Itu bagaimana kita
bisa memanajemen waktu terkait dua hal itu. Nah sebenarnya kalau untuk jawaban Bang, bagaimana sih cara Abang mengatur waktu Abang untuk bisa aktif di himpunan, di pekerjaan, di perkuliahan, bagaimana? Sebenarnya itu jawabannya sebenarnya ada di diri kalian masing-masing. Karena kalau saya kasih bilang kalian pertama harus ini, mungkin jalannya berbeda itu. Jadi pintar-pintar kalian untuk memanajemen waktu. Nah biasanya kalau saya memanajemen waktu saya itu terkait kesibukan yang padat. Seperti itu saya selalu list dulu malam sebelum tidur, saya agendakan. Soalnya ada beberapa kegiatan A, B, C, dan D. Lihat dulu yang mana urgent, kemudian yang mana bisa sesi siang, yang mana bisa sesi malam, yang mana bisa sore. Itu semuanya dari malam hari atau lebih bagus dari jauh-jauh hari juga sudah dipersiapkan. Itu. Nah kemudian kalau di himpunan yang menurut saya yang paling penting itu bukan orang yang pintar, bukan orang yang serba bisa, akan tetapi orang yang memiliki kelayalan waktu yang dimana dan rasa ingin tahu. Nah kalau udah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian loyal akan waktu, insya Allah dimanapun kalian berada, dimanapun kalian memasuki sebuah organisasi, kalian akan berkembang di sana. Gitu. Jadi jangan nanti cuman rapat aja, nggak penting lah datang, kayaknya nggak harus datang. Nah itu sebenarnya sangat menghambat kalian untuk berkembang, untuk lebih maju di organisasi. Nah ingat kawan-kawan, bagusnya organisasi itu bukan karena pemimpinnya. Ya, ada persentase pemimpinnya, akan tetapi majunya organisasi berkat kalian semua. Pemimpin atau ketua himpunan tidak akan baik, tidak akan bagus kinerjanya tanpa kalian semua. Ibaratnya kita di himpunan itu keluarga yang dimana apabila satu terkena masalah maka semua harus membantu membereskannya. Nah, mungkin dari saya itu mungkin lebih banyak nanti ke sesi tanya jawab aja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih buat Bangga keduanya. Kedua narasumber yang sangat luar biasa. Jadi nih teman-teman semua mungkin udah ada catatan kecil ya buat kita masing-masing. Apa yang mau ditanyakan, apa yang sekiranya perlu atau masih kepo nih apa yang mau ditanya kepada Bapak, kepada abang kita keduanya, boleh dipersilakan. Sesi tanya jawab dipersilakan. Mungkin ada dari Bang Julianto, ada Bang. Pertanyaan mungkin atau apa gitu. Mungkin dari teman-teman dulu, nanti baru saya. Silakan. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada? Sembari kita nunggu teman-teman mempersiapkan pertanyaannya ya Bang. Mungkin masih ragu untuk bertanya. Tadi kan ada dari Bapak, dari Abang Rahman kan ada sering ketemu gitu. Kemudian sering diskusi atau komunikasi, kemudian kolaborasi bersama dari prodi lain atau mungkin dari divisi-divisi Bapak. Saya manggil Bapak aja lebih nyaman Pak. Saya yang nyaman. Oke boleh. Mungkin dari tadi kan ada kolaborasi yang dimaksud itu apa Bang? Mungkin kolaborasi antara divisi atau mungkin kolaborasi dari himpunan-himpunan yang ada di Universitas Samudra. Oke, baik. Nah, kolaborasi yang saya maksud sebenarnya ini lintas perorangan, lintas individual ini juga dikatakan kolaborasi. Jadi lebih daripada satu itu dimaknakan sebagai kolaborasi. Nah, jadi untuk langkah awal teman-teman boleh kolaborasi antar perorangan dulu, misalnya mengusulkan program apa. Nah, kebetulan dia misalnya kita berbeda dengan bidang dia, kan kita tidak masalah bertanya ke teman bidang lain, kira-kira apa ya ide yang bagus, ini potensi
potensi yang bagus untuk menyusun program kerja. Dan kemudian kalau antar prodi, antar himpunan itu juga bagus karena semakin ramai, semakin berkualitas, ya dampak yang kita dapatkan dari kolaborasi itu juga semakin besar. Misalnya kita turun ke satu desa untuk mengatasi bencana longsor. Jadi kalau kita hanya datang dengan teman-teman himpunan itu kan kecepatan penyelesaian permasalahan di daerah bencana itu akan lebih butuhkan waktu yang lama. Tapi kalau kita kolaborasi dengan berbagai jenis himpunan, berbagai fakultas, itu semestinya kita targetkan 3 hari untuk pembersihan bencana, ya bisa kita laksanakan selama 2 hari. Karena dari segi biaya juga akan lebih hemat kalau kita rame-rame. Kemudian dari segi kecepatan penyelesaian persoalan, kalau kita rame-rame kolaborasi itu juga lebih cepat. Kemudian waktu juga itu lebih efektif daripada kita di sana di daerah bencana selama seminggu yang harus kita selesaikan hanya 10 orang, tetapi bisa kita percepat dengan 3 orang dengan menghadirkan 50 orang peserta relawan gitu. Nah ini salah satu dampak kalau kita berkolaborasi. Dan sebenarnya kolaborasi ini tidak hanya dampaknya ketika menjadi pengurus. Ketika selesai dari kepengurusan, karena kita pernah kolaborasi dengan teman-teman, misalnya Soki jadi pimpinan di lembaga apa gitu. Karena dia tahu bahwa saya bisa berkolaborasi dengan dia bisa mengundang saya lagi. Bang Rahman, ayo dong kita buat kegiatan ini. Jadi dampaknya itu bukan hanya ketika menjadi kepengurusan di himpunan, tapi di masa depan dampak daripada kolaborasi yang kita lakukan hari ini juga masih kita rasakan. Jadi teman-teman ini kan kita nggak tahu nih darah teman-teman, rezeki itu kita kan nggak tahu. Hari ini kita sama pakai biru semua, pakai hijau semua. Di masa depan kan kita nggak tahu. Tapi ketika dia menjadi orang hebat, dia teringat, oh ternyata ada teman saya ketika di himpunan sangat bisa menyelesaikan persoalan itu, sangat interaktif, mau mendengar apapun persoalan dia bisa menuntaskan. Dia akan mengundang kita lagi, dihubungi, dicari tahu, dibuka Instagram, Facebook dan seterusnya. Akhirnya itu tetap bisa berlanjut walaupun di himpunan itu sudah tidak ada lagi. Jadi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan kita itu masih dibutuhkan oleh orang kalau kita punya kemampuan dalam berkolaborasi. Begitu Kak Risma. Terima kasih. Berarti sebagai jembatan atau mungkin investasi relasi di masa yang akan datang? Ya, itu salah satunya. Saya juga masih merasakan ketika saya masih mahasiswa S1, teman-teman saya juga mendirikan himpunan Ikatan Mahasiswa PGRI Indonesia, Pendidikan Guru Madrasah Hidayah Indonesia. Ketika itu saya menjabat ketua humas, hanya humas. Tapi alhamdulillah bisa mengumpulkan seluruh mahasiswa PGRI. Kalau PGRI kan 2007 baru, kalau PGSD kan udah lama, udah senior. Jadi kita mengundang melalui dulu ada namanya BBM, apa namanya BBM itu, BlackBerry Messenger itu. Jadi kita ngumpulin pakai pin per pin. Kemudian kita kontak lagi melalui Facebook, Kak, kita mau buat perkumpulan PGRI Indonesia. Jadi teman-teman yang di luar Aceh, luar Sumatera itu tidak percaya masa sih PGRI yang dikucilkan mau tes PNS saja nggak cukup syarat gitu kan. Akhirnya karena kita yakinkan PGRI Indonesia tadi bisa menjadi satu wadah inti, dan dampaknya ketika saya ke Jawa mereka udah menyambut, Bang kita nggak usah ke mana-mana, nggak usah nginap, kita nginap aja di kosan saya, di rumah saya, kita bisa keliling-keliling. Nah itu salah satu dampak daripada kalau kita bisa berkolaborasi. Ketika kita keluar itu sudah ada teman gitu, jadi nggak mesti diantar oleh orang tua lagi. Mana tahu teman-teman nanti ke S2 misal melanjutkan ke Jawa. Ketika berkumpul dengan teman-teman PGSD Indonesia, pernah kolaborasi, itu ketika ke Jawa udah mudah. Oh ini ketua saya dulu pernah kerjasama dengan saya, ayo kita sambut. Jadi di bandara udah ada yang menunggu karena dampak daripada kita pernah kolaborasi ketika menjadi mahasiswa. Gitu. Sekarang kan ada teman PMM ya, pertukaran, itu juga dilibatkan kolaborasi dengan mereka. Mana tahu nanti teman-teman suatu saat akan ke kampus mereka, kita udah punya teman, ada aktivitas, ada hal, kita nggak tahu langkah ini seperti apa. Suatu saat kita pasti butuh orang, sehebat apapun kita, ya minimal kita butuh orang tukang pangkas lah ya. Jadi begitu penting orang lain untuk hidup kita. Jadi jangan sombong, jangan oh saya bisa sendiri. Semua kita ini butuh kolaborasi. Begitu. Ketua kalau udah habis tolong ditekan aja ya menitnya. Oke. Itu Kak Siva, Kak Risma.
Terima kasih buat Bang Rahman, buat mungkin bisa menjadi motivasi buat kita semua. Karena saya yakin kita semua yang ada di sini adalah calon-calon orang besar, calon-calon orang sukses. Amin. Amin. Ya. Kemudian tadi mungkin dari Abangda Irfa tentang manage waktu, kemudian ambil bidang yang mana diampu, kemudian tadi ada membuat bekal supaya Hima PGSD ini bisa menjadi wadah buat masyarakat PGSD, bisa masyarakat umum juga bisa menjadi wadah di mana bisa bibit-bibit unggul bisa dilatih di Hima ini, Abang. Jadi itu menurut Abang bagaimana coba? Boleh dijelaskan? Nah, lebih baik mungkin saya sedikit share pengalaman yang dimana terkait keanggotaan himpunan waktu pertama atau baru-baru rekrut di masa saya dan abang-abang dan kita yang di atas sebelumnya. Nah, menurut saya ini perlu digarisbawahi bahwasanya kita di himpunan bukan untuk mengasah kemampuan kita sendiri, tetapi kita ingin menyalurkan bakat yang kita punya atau kita sebagai wadah, kita sebagai penyalur. Tuh, apabila nanti ada mahasiswa yang memiliki bakat bakat atau minat di bidang tertentu, kita sebagai penyalur hendaknya kita yang mengasih jalan ke mereka. Contohnya misalnya ada mahasiswa yang pintar nari, kita punya divisi PMB, minat dan bakat. Nah, maka PMB ini ambil alih, ajak diskusi mereka, kasih jalan ke mereka ini harus kemana. Nah, banyak juga dari kita mahasiswa-mahasiswa PGSD yang sudah terlibat dalam sanggar tari yang ada di Universitas Samudra, bahkan sanggar-sanggar tari yang ada di Kota Langsang. Berkat siapa? Berkat kita himpunan. Jadi kalau kita merasa kita ingin masuk di sebuah divisi tersebut untuk mengasah kemampuan atau bakat yang kita punya, menurut saya itu kurang tepat, teman-teman. Nah, kita di himpunan, kembali saya bilang, kita itu sebagai wadah penampung aspirasi gitu, menampung semua gagasan-gagasan yang teman-teman kita punya. Jadi kita sebagai penyalurnya. Ada yang teman-teman boleh flashback ke belakang, perhatiin kondisi teman-teman pada saat SMA dulu, apakah dulu seperti ini atau tidak, seperti itu. Jadi makanya tadi saya sebutkan bahwasanya sebelum kalian melaksanakan atau terjun ke masyarakat atau terjun ke anggota ke mahasiswa-mahasiswa lain, perlu kalian bekal terlebih dahulu, melakukan kegiatan upgrading atau TDO, training itu. Jadi sebelum kalian terjun, kalian sudah dapat tuh ilmunya. Nanti bagaimana mengatasi masalah yang mahasiswa yang terlibat ini, bagaimana mengatasi mahasiswa yang terlalu emosi, bagaimana mahasiswa ini, bagaimana mahasiswa itu. Jadi kalau kalian tidak dapat ilmunya, bagaimana yang terjadi nantinya di lapangan. Ada nanti terkait misalnya informasi, misalnya terkait UKT, itu pasti bakal banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang di luar himpunan. Begitu kita share 1 menit, 2 menit udah penuh chat tuh yang nyerang ke orang yang mengirim pesan, tanya. Padahal kalau memang dilihat dan dibaca serta dipahami baik-baik surat yang sudah kita kirim tersebut, berita yang sudah kita kirim tersebut pasti sudah jelas. Kan tetapi yang terjadi di lapangan berbeda. Kita mengirimkan berita, 1 menit kemudian ada yang telepon, 1 menit kemudian sudah ada yang SMS, sudah ada yang chat. Gimana tuh? Gimana caranya? Apa tuh berita apa? Padahal misalnya sudah jelas tertera apa saja, kapan dan bagaimana langkah-langkahnya. Tapi mahasiswa-mahasiswa kita tuh nggak seperti yang kita harapkan. Nah, jadi gimana mengatasinya? Nah, ada cara-caranya semua juga. Nah, kemudian terkait bekal
memang menurut saya sangat-sangat penting lah sebelum kalian melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya. Gitu. Jadi yang awalnya belum tahu nih tugas PJ ini apa, nanti ditanya gitu. Jadi seperti yang Pak Abang Rahman kita bilang tadi juga, bahwasanya untuk kolaborasi, komunikasi ke teman-teman, ke himpunan-himpunan yang lain, bahkan coba komunikasikan ke himpunan-himpunan yang berada di universitas-universitas luar. Nah, kita Hima PGSD sudah pernah melakukan komunikasi, bahkan melaksanakan kerjasama dengan beberapa universitas yang ada di Indonesia. Pada acara PGSD Fair itu kita mendapatkan respon yang sangat baik, bahkan ada beberapa universitas yang memang menjadi media partner kita. Banyak yang ingin menjadi media partner, akan tetapi pada masa tersebut kita di himpunan hanya memilih 6 media partner dari universitas luar. Di antara 6 media partner tersebut ada mahasiswa yang PNM dari luar ke kita yang mengajak. Ternyata dia mengajak nih himpunan mereka, asal kampus mereka, untuk wajib ikut kegiatan di acara PGSD Fair tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita, jadi poin yang ingin saya sampaikan, memang penting sekali teman-teman untuk berkomunikasi, yang dimana dari komunikasi tersebut kita bakal dapat nantinya jalan terkait kendala-kendala yang kita miliki. Nah, setelah kita dapat jalan, nanti ada solusi dan ada feedback positifnya lah terhadap kita. Nah, ingat teman-teman, kalau kunci di himpunan itu kita, menurut saya, wajib aktif mengorbankan waktunya gitu, karena organisasi kita banyak hal-hal baru yang kita peroleh dari organisasi. Kuliah ada beberapa hal yang tidak dapat kita pelajari di perkuliahan, akan tetapi kita dapat di mana? Kita dapat di organisasi. Nah, untuk organisasi ini juga teman-teman boleh, nggak harus cuman di Hima aja, jangan ikut organisasi asal tumpang nama, asal ada aja itu. Coba kalau bisa ikut dalam beberapa organisasi yang ada di luar Nusa. Nah, apa sih nanti keuntungannya? Yang pertama mungkin lebih ke setelah selesai kuliah kita itu nanti, apabila kita terkendala nih nanti teman-teman untuk mencari sebuah pekerjaan. Nah, nanti kalau kita berada di sebuah organisasi, kita punya namanya yang abang-abang dari kita yang senior itu, nanti kita bisa kontak. Bahkan di grup alumni PGSD bukan junior, bukan yang penyari kerja yang menghubungi tempat-tempat kerja, tetapi abang-abangnya yang share. Ini ada lowongan di sini, ini ada lowongan di sini, ini ada lowongan di sini. Mereka yang bakal cari tahu. Jadi pentingnya juga masuk organisasi, salah satunya ke sana gitu. Jangan masuk organisasi asal ada ikut aja, tapi cobalah melakukan sedikit perubahan, maju beberapa langkah untuk berkembang di situ. Seperti itu. Saya kembalikan. Terima kasih buat Bang Irfan. Berarti pada intinya adalah kerelaan diri untuk mengabdi pada organisasi, kemudian manage waktu dan relasi pada orang-orang selain PGSD. Sangat luar biasa ya teman-teman. Untuk penjelasan dari Bang Irfan, boleh tepuk tangan. Oke, mungkin buat teman-teman semua sudah mempersiapkan pertanyaan apa yang mau disampaikan, atau mungkin ada yang mau berikan tanggapan atau yang lain, dipersilakan teman-teman. Mungkin nih mungkin buat abang-abang angkatan 21 mungkin sudah memiliki pengalamannya di bidang organisasi kita ini atau himpunan kita ini. Mungkin bagi teman-teman saya angkatan 22 ada yang bersedia memberikan pertanyaan? Oh, silakan Bapak Ketua Panitia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin, Pak. Saya ingin tanya tentang kepemimpinan di era kepemimpinan seperti apa, Pak, yang cocok di era digital saat ini, Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa ya teman-teman. Atau mungkin ada lagi yang mau bertanya, baik itu dari angkatan 21 ataupun 22. Nah, persilakan, tadi mungkin Bang Anto sudah mempersiapkan pertanyaannya. Sudah. Oke, saya turun ke bawah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya kepada pemateri yang luar biasa pada hari ini. Nah, pertanyaannya sebelumnya di sini kan saya sudah beberapa kali mengikuti kegiatan-kegiatan di himpunan sebelum saya menjabat sebagai ketua. Nah, seperti yang saya lihat itu banyak anggota-anggota ketika rapat yang hadir ketua saja, dan pada saat kegiatan di hari H seluruh anggotanya itu hadir. Jadi yang pertanyaan saya ialah bagaimana sih cara meningkatkan solidaritas dan kemauan diri sendiri itu untuk menggerakkan hatinya untuk menyukseskan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, dan bagaimana caranya kita membuat kegiatan itu dapat menarik anggota kita sendiri agar nanti orang itu dapat memberikan masukan-masukan kepada kita untuk menyukseskan acara yang akan dilaksanakan. Mungkin dari Abang Da, dari Bapak boleh menjawab dengan versinya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Irianto yang sudah bersedia memberikan pertanyaannya. Izinkan saya kembali lagi ke tempat duduk saya. Baik, Bangda Rahman dan juga Bangda Irfan mungkin bisa menjawab pertanyaan yang sangat luar biasa yang bisa menjadi mungkin motivasi ya Pak buat kita semua di dalam menyukseskan dan memajukan himpunan mahasiswa ini. Mungkin bisa dijawab Pak dan Abang. Oke, terima kasih Risma. Tinggal dibiasakan aja Risma ya. Oke, baik. Yang jadi pertanyaan tadi misalnya dari ketua himpunan, kenapa sih ketika rapat nggak ada yang mau gitu, ketika hadir acara semua hadir. Kemudian gimana caranya? Sebenarnya sepengalaman saya apa yang disampaikan oleh ketua itu memang berat penyelesaiannya kalau tidak dari motivasi dari dalam diri. Motivasi itu kan ada dua, ekstrinsik, intrinsik. Jadi ada dari dorongan orang luar, itu memang bisa juga memberikan pengaruh kepada kita, tapi tidak terlalu dominan. Lebih dominan itu ya dari kita, dari intrinsik. Kita hadir di himpunan ini untuk apa? Nah, kalau ada motivasi dari diri sendiri, saya tak yakin orang itu akan hadir di dalam undangan rapat, kegiatan apapun, sekecil apapun kegiatan, kalau memang sudah ada motivasi dari dalam diri, itu dia akan selalu hadir. Nah, ini teman-teman di sini hadir di himpunan apa karena kedekatan dengan ketua, apa karena satu pos dengan sekretaris bendahara, maka masuklah. Kalau itu alasannya, itu tidak ada cara untuk dia bisa hadir di rapat. Itu nggak ada solusi. Karena memang pengaruh apa utama dia hadir ke sini tidak karena itu. Jadi ini makanya penting. Sering juga saya sampaikan untuk memilih teman-teman dalam komunitas bukan karena dia satu bangkal dengan kita, bukan karena dia keluarga kita terus kita ajak dia jadi himpunan. Bukan seperti itu. Kita melihat dia memang anak organisasi yang lapangan, maka ajak dia. Walaupun dia bukan orang dekat kita, walaupun dia adik angkatan kita, kalau memang dia ada jiwa untuk mau terlibat, mau beraktivitas, itu lebih mudah untuk diarahkan. Nah, selain daripada dorongan dari ekstrinsik itu juga perlu, tapi mulai dulu dari diri sendiri.
Karena yang paling penting kalau kita misal dulu semua kegiatan itu kan kita lakukan bukan untuk orang lain, ini yang perlu digarisbawahi. Apalagi kita orang yang punya agama, semua yang kita lakukan yang positif itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Misal kita mengajar kita kan selama ini menganggap bahwa yang hadir itu yang menunggu kita kan adalah adik-adik siswa kita. Sebenarnya bisa kita robah pola kita, yang hadir di kelas itu bukan adik-adik siswa kita, tapi ada malaikat baik yang akan mencatat apa yang akan kita lakukan di hari itu. Nah, dampaknya apa ya? Itu kembali ke kita lagi. Kita yang berbuat baik dicatat malaikat, disampaikan kepada Tuhan, ini loh, ada manusia baik yang mengajar, ya saya kira pantas dia masuk surga, misalnya begitulah. Ya itu ya masuk surga. Tapi kalau coba kita di sana niatnya untuk mencerdaskan orang lain, untuk ini ya agak sulit. Nah, makanya semua yang kita lakukan itu akan dampaknya ke kita. Makanya dua hal itu perlu yang dilakukan, dorongan dari luar, dorongan yang paling penting adalah dari dalam diri. Itu ketua himpunan. Kemudian lanjut tadi pertanyaan Kak Arisfa, kalau kepemimpinan saat ini ya kepemimpinan saat ini kita kan melihat memang potensi bahwa sekarang anak muda dekat dengan media sosial. Berarti kita sebagai pemimpin juga upayakan komunikasinya lewat media sosial. Tunjukkan aktivitas kita, tunjukkan keunggulan kita itu melalui media sosial. Karena dengan dia melihat media sosial, oh ternyata abang ini keren kegiatannya, dia mau tertarik gitu. Ada pertanyaan lebih gimana cara gabung, gimana jadi peserta. Jadi teman-teman, saya berharap juga semua punya media sosial, semua aktivitas disampaikan melalui media sosial. Kalau kita bisa interaktif melalui media sosial, itu akan membuat dia tertarik. Jadi bukan lagi seperti lama, gaya lama, bahwa kita nggak mau bermain media sosial, apalagi kita anti media sosial. Bukan berarti Pak nanti kan kami habis waktu dengan media sosial. Media sosial itu kan kita harus bersahabat dengan dia. Jadi memanfaatkan dia memang betul-betul untuk kegiatan himpunan misalnya, dan di sana untuk kegiatan curhat, keluh kesah, kesedihan, berantem dengan orang tua pun disampaikan di sana. Nah ini membuat orang juga nggak mau ikut dengan kita. Jadi lihat itu, saya kira dari kepemimpinan Indonesia kan juga begitu. Walaupun dia sudah senior, tapi kan tetap memanfaatkan media sosialnya untuk menyampaikan ini loh ide saya, ini loh kemampuan saya, ayo bersama saya. Dan bahkan kalau kita cerita politik ada menggemoikan diri ya. Berarti anak-anak muda sekarang yang lebih suka santai daripada tegang, lebih suka ayo bersama-sama daripada diperintah gitu, lebih suka diajak daripada ditugaskan. Nah ini yang perlu kita garis bawahi, kita pelajari dari kemarin-kemarin. Dan kemudian buka komunikasi dua arah, harus interaktif. Kamu maunya apa gitu? Yuk kita lakukan secara bersama-sama. Jangan kita dikte, jangan otoriter. Mentang-mentang kita ketua, ya harus ikut saya gitu. Jadi ini kita membuka komunikasi juga dengan teman-teman yang lain. Jangan mentang-mentang saya dosen terus didewakan menjadi dosen, harus manggil bapak juga ada juga. Nah, gitu ya. Jadi harus dekat lah, harus bersahabat, saya kira. Harus interaktif juga, harus mendengarkan, memanfaatkan media sosial, apapun itu, mau TikTok, mau Facebook, mau Instagram, mau X ya. Kalau sekarang dulu kan Twitter ya, sekarang kan ada X, jadi itu dimanfaatkan. Yang belum punya media sosial, ketua diwajibkan sekarang punya media sosial. Itu Kak Siva, terima kasih. Ini faktor nomor tadi. Mengingat nama aja susah. Terima kasih buat Abang Rahman. Mungkin boleh dijawab versi Abang Irfan. Pertanyaan dari Bang Anton dan Rizky kepada Abang, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya mungkin bukan menambahkan, karena ada banyak dan konflik nih kawan-kawan, mungkin lebih ke share pengalaman aja terkait dua pertanyaan ini, yang mana dua pertanyaan ini sama-sama pernah saya. Nah, pertanyaan yang pertama itu, kepemimpinan seperti apa sih Bang yang sekarang memang dibutuhkan, atau kepemimpinan yang gimana Bang, karena sekarang udah masuk zaman era digitalisasi. Nah, benar seperti apa yang Abang Rahman kita tadi sebutkan, bahwasanya kita itu jangan
setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, setiap kepemimpinan kita punya masa. Sekarang kita sudah masuk ke masa digitalisasi atau serba teknologi, yang dimana tanpa kita datang langsung ke kejadiannya atau acaranya, kita sudah tahu gambaran keseluruhan acaranya di mana, bahkan rangkaian acaranya juga kita sudah tahu di mana. Itu berkat apa? Itu berkat teknologi yang kita punya sekarang. Jadi sayang sekali rasanya apabila kepemimpinan kita sekarang tidak kita libatkan dengan zaman sekarang gitu. Jadi apa fungsinya kita melaksanakan kegiatan ini? Apakah orang di luar sana tahu kalau kita sedang melakukan kegiatan ini apabila tidak kita expose ke media sosial gitu? Orang-orang tidak akan tahu. Bahkan kalau kita tidak punya media sosial sendiri, orang juga bakal tidak tahu apakah Hima PGSD ini ada atau tidak, seperti itu. Jadi pentingnya kita sebagai pemimpin nanti Julianton boleh bawa arah himpunan ini ke era-era baru seperti itu. Misalnya kita masuk ke era digital, maka ikut terjun ke dalam sana. Apa-apa nanti coba kita libatkan seluruh era-era tersebut, maka nantinya akan bagus seperti itu. Apalagi sekarang untuk viral, untuk dikenal orang itu sangat mudah teman-teman. Kita upload aja kegiatan kita, orang tahu kita sedang melakukan apa. Bahkan tanpa orang ikut pun orang tahu seluruh rangkaian kita itu bagaimana. Seperti itu, Rizky. Untuk pertanyaan kedua, ini mungkin hampir semua organisasi merasakan hal yang sama. Saya sempat melakukan waktu kepemimpinan saya sempat mencoba melakukan pemecahan masalah terkait hal ini. Nah, jadi kejadiannya begitu rapat tidak ada orang, akan tetapi begitu acara ramai orang. Masih mending seperti itu teman-teman. Nah, yang pernah saya alami rapat nggak ada orang, hari H nggak ada orang, gimana mau kerja? Nah, saya sempat riset sama teman-teman saya apa sih sebenarnya kendala teman-teman itu sendiri. Nah, jadi boleh tanyakan dulu sama diri teman-teman semua, apa sih sebenarnya yang kalian cari di himpunan, untuk apa sih kalian berada di Hima PGSD ini gitu, apa yang bakal kalian dapat nantinya, seperti itu. Pastinya sekarang kalau ada terima dan kasih, kalau kita telah menerima jasa maka ada yang bakal kita ambil gitu. Misalnya dalam sebuah kegiatan kita tugaskan menjadi PJ kesekretariatan atau menjadi sekretaris. Nanti teman-teman bukan sengaja semata-mata kalian akan menjadi budak suruh, bukan. Nah, kalian diletakkan di posisi tersebut agar supaya kalian belajar. Nah, misalnya dipegang sekretaris, nah di sana kan terletak surat-surat, surat menyurat dan hal-hal lainnya. Nah, itu penting teman-teman, itu secara tidak langsung kalian disuruh untuk belajar di sana, belajar terkait tugas yang sudah diberikan. Itu bukan semata-mata aku ini ditugaskan sebagai enak aja orang nyuruh aku ini itu enggak. Kalau teman-teman boleh pikir panjang, sebenarnya teman-teman diletakkan sebagai itu, teman-teman dipercaya, teman-teman memiliki banyak potensi terkait bidang yang telah diberikan. Nah, kembali lagi terkait motivasinya tadi, saya sempat waktu rapat gimana ya caranya biar datang semua. Sempat saya setiap rapat saya hadirkan gorengan, saya hadirkan minuman, akan tetapi memang tidak ada. Nah, benar seperti apa yang Bapak kita bilang tadi, yang paling penting itu dari dalam diri kita dulu teman-teman. Walaupun ada yang terpengaruh dari faktor-faktor luar, akan tetapi kalau diri kita sendiri tidak tahu apa yang kita mau di himpunan, apa yang kita cari, maka ya seterusnya bakal sama, hal itu bakal terulang sampai kapanpun. Karena gejala ini, masalah ini bukan di Hima kita aja yang mengalaminya, akan tetapi seluruh organisasi
saya rasa hal yang sama masalah ini terus terjadi seperti itu, karena banyak teman-teman yang ingin masuk sebuah organisasi, ternyata setelah masuk ya udah vakum, tidak ada apapun. Jadi ya hal-hal yang seperti disebutkan ketua kita tadi sudah terjadi gitu. Saya kembalikan. Terima kasih ya Bunda Pak. Mungkin pada intinya jawabannya adalah pertanyaan dari Bang Anton. Pada intinya itu adalah kesiapan dari diri sendiri. Apakah kita mau maju? Apakah kita memiliki rasa cinta kepada hima ini? Mari kita tingkatkan ya teman-teman. Karena apa? Karena kita ini adalah pemenang dalam organisasi ini. Banyak kalau teman-teman kita yang kalau lolos masuk ke hima ini, maka dari itu patut kita syukuri dan mari kita berikan hati kita untuk memajukan dan menyukseskan himpunan mahasiswa ini. Kemudian kalau dari pertanyaan dari Rizky tadi adalah menggunakan media sosial secara baik dan benar, atau kata singkatnya adalah keaktifan dalam bersosial media. Mungkin cukup pertanyaan dari teman-teman semua, semoga cukup menjawab. Dan untuk mengakhiri sharing session kita, mungkin saya berharap ya Pak ya, Bapak dan Abang juga bisa memberikan kita apa yang menjadi harapan kedepannya untuk himpunan kita ini. Bapak mungkin bisa dari Bapak dulu secara kompleks saja Pak. Oke, baik. Sebelum saya menjawab apa yang disampaikan oleh Kak Rispa, yang pertama memang kualitas itu yang paling utama kan kuantitas. Jadi kalau kita terlalu banyak anggota pun nanti kita yang sakit hati. Nah kita misalnya kita padahal untuk melaksanakan kegiatan itu cukup 2 orang, tetapi karena kita nggak enak sama teman kita ajaklah 10 orang. Akhirnya 8 orang ini hanya sebatas membuat kita itu sedih, kecewa, nggak mau bergerak gitu. Makanya kalau memang 2 saja, silakan gerak yang berdua. Jadi nggak mesti harus menghadirkan semua orang. Jangan sampai kepengurusan juga terlalu gemuk. Nah, kalau terlalu gemuk kan banyak nama tapi perannya nggak ada. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, kalau kita lihat di kampung-kampung kita teman-teman, ada majelis taklim. Coba teman cek majelis taklim, kapan pernah semua masyarakat di desa itu hadir di majelis taklim? Nggak pernah kan? Apakah seorang pemimpin majelis itu harus membubarkan majelisnya? Apakah majelis itu harus membatalkan pertemuannya di hari itu? Tidak, tetap harus jalan. Jadi walaupun misalnya ada 400 kakak yang hadir hanya 10 orang, jalan majelis itu. Begitu juga dengan himpunan. Walaupun kepengurusannya mungkin terlalu banyak, dibuka lowongan sampai 30-50 yang bekerja 5 orang, ya tetap harus jalan 5 orang itu. Jangan menunggu 50 orang itu hadir, itu tidak akan pernah tercapai. Itu kalau kita lihat kasus. Yang penting majelis itu tetap harus jalan, pengajiannya harus tetap jalan, programnya juga harus jalan. Jangan sampai karena menunggu 50 orang harus hadir semua, akhirnya komunitas kita, himpunan kita nggak jalan. Ditanya orang, PGSD gimana? PGSD nggak ada yang rapat gitu. Karena dari 50 yang hadir itu aja. Jangan sampai ada prinsip seperti itu. Nah inilah tantangan bagi kita. Kalau memang kita ya berarti kita beruntung bisa melaksanakan begitu banyak kegiatan program, dan ini sangat berdampak nanti ketika kita di daerah. Atau nanti kita jadi suatu lembaga yang memang membutuhkan kemampuan kita dari sekarang kita belajar. Kemudian harapannya pasti besar sesuai dengan agenda kita hari ini, program kerja. Jadi program kerja itu harus dituntaskan. Nah, program kerja jangan hanya tersusun banyak begitu. Saya kadang berlembar-lembar menerima laporan program kerja. Ternyata program kerjanya banyak yang nggak jalan. Jadi kalau ada program kerja itu nanti dibuat kalender program. Misalnya sekarang Maret, berarti kita ada kegiatan di awal April, itu harus ada tanggalnya. Ternyata April itu kegiatannya ini untuk divisi ini. Jadi ketua, sekretaris bendahara tinggal nagih saja. Mana nih ketua bidang? Janjinya kemarin April kegiatan ini kok sudah akhir Maret tidak ada persiapan. Nah itu harus ada terencana seperti itu. Ternyata bulan Mei ada 2 program, itu ditagih terus yang membidangi bidang tersebut. Mana nih ketua bidang, anggotanya kok nggak pernah rapat? Apa kendala, sampaikan ke ketua. Tapi kalau hanya sebatas program, nggak ada kalender program, itu juga sulit untuk mengevaluasinya. Jadi evaluasi itu juga sangat penting. Dan
itu harus betul-betul ada lah kalender program. Kemudian ya tanggung jawab terhadap program itu. Nah, jangan sampai program itu nggak jalan gitu. Jadi yang paling penting saya kira untuk saya sampaikan, Kak Risma betul-betul amanah lah terhadap program kerja, jangan sampai tidak dijalankan. Begitu saya kira Kak Risma, terima kasih. Berarti programnya harus jalan ya Pak, harapannya programnya harus jalan, gak boleh hanya wacana. Perlu dicatat ya teman-teman semuanya, kepala bidang dan divisinya. Mungkin kembali kepada Bang Irfan, boleh menyampaikan apa yang menjadi harapannya ke depannya untuk himpunan mahasiswa ini, dipersilakan ya Bang. Baik, mungkin saya sebagai salah satu komisioner, harapan saya untuk kalian semua yang berada di himpunan mungkin besar harapannya, akan tetapi tinggal lagi kalian yang menunjukkannya seperti apa. Mungkin sama-sama kita berharap semoga kepemimpinan sekarang akan lebih baik, kemudian lebih banyak program-programnya, apalagi sekarang untuk melaksanakan program lebih mudah, lebih gampang, bisa berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan lainnya atau dengan himpunan-himpunan lainnya, coba koordinasi sama ketua-ketuanya. Kemudian satu pesan saya untuk kalian, coba pasang tujuan di diri kalian ke dalam himpunan ini. Apa sih sebenarnya yang kalian mau? Kenapa harus himpunan? Gitu. Apa yang kalian cari di himpunan? Sebagai apa saya di sana? Coba cari tahu jawaban pertanyaan tersebut. Kemudian untuk ketua Julianton, pesan saya coba bawa arah himpunan ini ke yang memang tidak luput dari bagaimana saya bilang, pokoknya bawalah teman-teman ke arah yang lebih baik. Nah, sukses tidaknya kalian di himpunan itu tergantung arah kemana yang akan kalian capai, serta tujuannya harus jelas, target-targetnya harus jelas. Seperti hari ini nanti raker misalnya, saya kembalikan. Terima kasih ya Bangga. Berarti pada intinya adalah harapannya semoga himpunan ini dari yang sebelumnya sudah baik, harapannya supaya lebih baik lagi. Kemudian kepada Bang Julianto juga tadi ada disampaikan agar membawa perahu kita ini ke hal yang lebih baik lagi ya Bang ya. Terima kasih. Terima kasih juga buat narasumber yang sangat luar biasa. Perlu kita apresiasi lagi. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Abang Rahman dan Abang Irfan. Mungkin Abang ada sedikit cenderamata yang akan diberikan oleh panitia, yaitu boleh disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia dan Bapak Ketua Himpunan. Dipersilakan untuk maju ke depan. Namun setelah itu nanti Bapak kita ada sesi foto bersama lagi. Terima kasih. Kepada panitia boleh dibawa ya. Masya Allah, terima kasih. Ini fotonya yang keren ini. Nanti dikirim ke saya ya. Oh, ada lagi. Tunggu di WhatsApp. Kasih sirup. Terima kasih ya. Bersama ya? Ya. Oke. Boleh gantian Bapak ketupatnya untuk berikan kepada Bapak Irfan. Disampaikan aja ke Bapak. Si 1 2 senyum.
Boleh.